Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Asia 2023 usai menduduki peringkat kedua runner-up terbaik usai mengumpulkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia. Ini menjadi kali pertama sejak 15 tahun yang lalu Timnas Indonesia menjejaki Piala Asia 2007 sebagai tuan rumah. Bila melihat ke belakang, perjuangan Timnas sangat amatlah dipenuhi dengan halangan dan rintangan terjal dalam mencapai ajang Asia tersebut. Apalagi di awal perjalanan mereka yang benar-benar menempatkan Timnas pada titik terburuk mereka pada saat itu. 90 Talk mencoba merangkum kembali perjuangan Garuda dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga melaju ke Piala Asia. Simon McManamy diangkat menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2018. Usai gelaran Piala AFF yang kala itu mengharuskan Indonesia tersingkir dan lebih dini dari fase grup. Pada awal kiprahnya bersama Timnas, Simon memimpin pasukannya dalam 3 laga uji coba, yang mana membuahkan 2 kemenangan menghadapi Myanmar dengan skor 2-0, serta Vanuatu 6-0 dan 1 kekalahan saat menghadapi Yordania dengan skor 4-1. Ujian sesungguhnya tiba kala Timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan dari sinilah bermula awal petaka terjadi. Pada laga pembuka perjalanan Timnas menuju Piala Dunia, Indonesia malah dipermalukan Malaysia. Indonesia 2 kali memimpin, tapi pada akhirnya harus mengakui keunggulan Malaysia 2-3. Indonesia unggul di paruh babak pertama dengan skor 2-1. Sepasang gol Beto Gonçalves mampu dibalikkan oleh 2 gol oleh Mamadou Soumaré dan 1 gol Syafiq Ahmad. Ini menjadi awal petaka Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Pada laga kedua, Timnas Indonesia menderita kekalahan telak dengan skor 0-3 oleh Thailand. 2 gol The War Elephants di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ditorehkan oleh Supacok Saracat, sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Theraton Bonmathan melalui tendangan penalti. Hal tersebut semakin membenamkan asa Indonesia untuk lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Komentar Simon McManamy saat itu sedikit menimbulkan amarah dari pecinta sepak bola, yang menurut dia bahwa tuntutan fans terhadap Timnas untuk menang menghadapi Thailand tidaklah realistis. And then the expectation for us to then go and beat Thailand is phenomenal. Like I say, it lacks reality. Unfortunately, it lacks reality. I understand the frustrations, I genuinely do. But there has to be a reality to understanding the situation as well. Timnas Indonesia makin terpuruk usai pada laga ketiga Timnas Indonesia dihajar Timnas Uni Emirat Arab dengan skor 5-0 di Stadion Al Maktoum Dubai. Sasaran kritikan makin deras tertuju pada performa Timnas di bawah asuhan Simon McManamy, dan Simon sebagai pelatih Timnas menjadi kambing hitam. Di balik keputusan dan pemilihan pemain yang diambilnya, hingga strategi yang stagnan dengan kualitas skuad tersebut, pemilihan pemain yang dilakukan oleh Simon juga banyak disayangkan, di mana dirinya lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga pemain senior yang sudah mendekati masa uzur, hingga performa mereka di atas lapangan lebih cepat terkuras habis dan kalah saing dibanding lawan-lawan mereka yang lebih prima. Lagi, dan lagi, Timnas Indonesia menelan kekalahan keempat usai ditekuk Vietnam dengan skor 1-3 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Ambisi Garuda untuk meraih poin penuh di laga kandang kembali kandas setelah gagal menaklukkan Vietnam di Pulau Dewata. Bahkan Timnas Indonesia sempat tertinggal 3-0 terlebih dahulu sebelum gol Irfan Bahdim menjadi penghibur sematawayang bagi para pendukung Timnas.
Peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia pun pupus. Pertandingan ini juga menjadi akhir dari era Simon McManamy menukangi timnas Indonesia. Pasalnya, ia pun akhirnya dipecat oleh PSSI. Indonesia menatap pertandingan menghadapi Malaysia dengan kondisi luntang-lantung terkait kosongnya kursi kepelatihan timnas usai Simon McManamy dipecat. Yayan Tumana yang merupakan asisten pelatih saat itu mengambil peran sebagai caretaker. Seperti yang sudah diduga, pertandingan ini menjadi kekalahan kelima dialami oleh timnas Indonesia. Timnas kembali dikalahkan oleh Malaysia di Stadion Bukit Jalil. Timnas sempat bermain baik di awal pertandingan, namun pertahanan mereka dihukum melalui 2 gol yang dicetak oleh Safawi Rashid. Meletakkan Malaysia di depan selepas setengah jam. Berakhirnya masa Simon McManamy membuat PSSI bergerak cepat mencari pelatih baru untuk menukangi timnas selanjutnya. Ada 2 nama yang masuk dalam radar PSSI, yaitu Luis Milla, mantan pelatih timnas sebelumnya pada tahun 2017 hingga 2018, dan pelatih kenamaan asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong yang sebelumnya menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. 일단 팀을 위해서 희생할 수 있는 정신, 팀을 위해서 희생하는 정신, 그 다음에 근성을 갖고 경기에 임해야 된다는 것을 다하는 그런 승부욕을 갖고 체력을 키우는 그런 것을 우리가 보여줄 거니까 우리 인도네시아 축구 팬들도 앞으로 기대를 좀 많이 해줬으면 좋겠다. PSSI pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Shin Tae-yong dan mengontrak pria asal Korea Selatan tersebut hingga Desember 2023. Tak hanya timnas senior, namun STY juga memegang kendali timnas U23 dan timnas U19 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20. Namun, akibat merebaknya pandemi COVID-19 membuat segala rencana dan planning STY berubah total. Dirinya baru bisa menukangi timnas senior pada tahun 2021. Gebrakan Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih tegas dan tak sungkan dalam melatih menjadi ciri khasnya selama ini. Ia fokus menggenjot fisik pemain, memperbaiki akurasi operan, dan pematangan strategi. Dirinya juga memberikan gebrakan dengan lebih banyak memanggil pemain-pemain muda dan tak memanggil pemain-pemain senior peninggalan era Simon. 2 laga uji coba pertamanya, timnas harus mengakui keunggulan Afghanistan 2-3 dan Oman dengan skor 1-3. Berbekal hasil tersebut, timnas menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia dengan motivasi untuk nothing tulus. Laga ke-6 yang juga laga pertama timnas bersama coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 menghadapi Thailand dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Al Maktoum, Dubai. Skuad asuhan Shin Tae-yong 2 kali tertinggal sebelum berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ikadek Agung dan Evan Dimas. Dengan hasil ini, Indonesia mendapatkan poin pertamanya di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Setelah 5 laga sebelumnya mereka selalu menelan kekalahan. Pada laga ke-7, timnas Indonesia tak berdaya dihajar oleh raksasa ASEAN satu ini. Timnas Indonesia sempat mampu menahan gempuran serangan Vietnam pada babak pertama. Namun pada babak kedua, kelengahan dan kelonggaran fokus timnas mendapatkan balasan hukuman dari Vietnam dengan gelontoran 4 gol yang bersarang ke gawang Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia mengakhiri kiprah dalam grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan kekalahan 0-5 dari Uni Emirat Arab di Stadion Zabel, Dubai. Hasil ini membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci klasemen grup G dengan hanya mengumpulkan 1 poin. Tak hanya itu, timnas Indonesia harus melewati babak playoff menuju kualifikasi Piala Asia, dikarenakan menjadi 1 dari 4 kontestan terburuk di fase kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia menghadapi China Taipei dalam playoff perebutan tiket kualifikasi Piala Asia. Pertandingan diselenggarakan 2 leg yang terpusat di Chang Arena, Thailand. Pada leg pertama, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Ramai Rumaki di babak pertama sebelum Evan Dimas menggandakan keunggulan Indonesia di babak kedua. Berlanjut pada leg kedua,
Timnas Indonesia berhasil menumbangkan China Taipei dengan skor 3-0. Dengan hasil itu, maka secara keseluruhan Timnas Indonesia menang 5-1 atas China Taipei dan berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Gol-gol dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Selanjutnya Timnas pun menatap kualifikasi Piala Asia dan tergabung dalam grup A yang berisi tim-tim tangguh dari Timur Tengah, yaitu Kuwait sebagai tuan rumah dan Yordania, serta Nepal melengkapi grup bersama Indonesia. Misi untuk lolos ke Piala Asia semakin berat. Setelah melewati ajang AFF di mana Timnas Indonesia bermain cukup baik dan melaju hingga babak final, namun Timnas kembali menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya setelah dikalahkan oleh Thailand. Indonesia mengalihkan fokus kepada gelaran kualifikasi Piala Asia. Akan tetapi optimisme pendukung sedikit terkikis sebab sebelum kualifikasi, dalam laga uji coba Timnas Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Bangladesh, yang notabene hanya berperingkat 188 FIFA. Kritik dan tekanan mulai mengarah kepada Sintayong kala itu, hingga desas-desus yang mengatakan bahwa PSSI bakal memfokuskan STY kepada Timnas U19 saja demi ajang Piala Dunia dan menyerahkan kursi pelatih senior kepada pelatih lain. Namun dirinya tidak menyerah dan tetap fokus dalam meminta para pendukung untuk bersabar dan terus mendukung Timnas di ajang kualifikasi Piala Asia. Walaupun dalam kondisi tertekan, namun STY dan para pemainnya menunjukkan permainan yang berbeda di kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia memikul beban berat untuk dapat lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Harus tandang ke Kuwait dan menantang tuan rumah Kuwait di pertandingan pertama memang menjadi misi sulit bagi Garuda untuk bisa lolos dari lubang jarum di grupnya yang juga dihuni oleh Yordania dan Nepal. Tetapi sepak bola memang sebuah hal yang tak bisa dihitung dan hitung-hitungan di atas kertas semata. Buktinya dengan modal nekat dan keberanian serta skill yang baik di atas lapangan, skuad merah putih mampu mengatasi tuan rumah Kuwait di hadapan publiknya sendiri. Walau sempat tertinggal 0-1 terlebih dahulu, namun skuad Garuda tidak panik dan mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk membawa 3 poin di klasemen grup A sementara. Gol-gol Indonesia digelontorkan Mark Klok melalui titik putih dan Rahmat Irianto pada babak kedua. Hasil yang di luar dugaan karena untuk pertama kalinya Timnas menang menghadapi Kuwait sejak terakhir kali pada medio 1980-an. Taktik Sintayong dan determinasi para pemain dipuji dalam kemenangan mengesankan tersebut. Pada laga kedua, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania 0-1. Bermain di Stadion Jabir Al Ahmad, skuad Garuda tak mampu mencetak gol dan kebobolan 1 gol oleh Yazan Abdallah pada awal babak kedua. Timnas sempat mengimbangi permainan dari Yordania pada babak pertama. Peluang-peluang yang didapatkan Yordania pun nyaris selalu ditepis berkat kegemilangan Nadio Argawinata di bawah mister gawang. Sayang, Timnas Indonesia harus kecolongan pada awal babak kedua dan mewajibkan mereka untuk menang di laga terakhir sambil berharap Yordania mampu mengalahkan Kuwait agar dapat mengunci posisi runner-up terbaik di klasemen. Pada laga sebelum Indonesia bermain, Timnas Yordania mampu mengalahkan Kuwait dengan skor 3-0. Di grup lainnya, Filipina yang menjadi salah satu saingan Indonesia untuk merebut peringkat runner-up terbaik gagal meraih kemenangan usai ditaklukkan Palestina dengan skor 4-0. Kedua hasil tersebut membuat misi Indonesia tinggal satu lagi untuk dituntaskan dan merebut tiket Piala Asia. Kemenangan jelas jadi harga mati. Timnas Indonesia tanpa ampun menggulung Nepal dengan skor 7-0. Dengan hasil ini, Indonesia mengunci posisi kedua dengan 6 poin pada klasemen grup A di bawah Yordania,
dan juga mengantarkan Indonesia pada ranking kedua dalam tabel klasemen runner-up terbaik, mengungguli Thailand dan Malaysia. Hasil membanggakan sekaligus memecah kerinduan akan gelaran 4 tahunan bergengsi di Asia setelah pada edisi 2011, 2015, dan 2019 selalu absen. Sang Garuda kini telah kembali ke habitatnya, yaitu Piala Asia. Buah kerja keras para pemain generasi baru yang dipoles oleh tangan dingin Shin Tae-yong yang berbuah manis. Indonesia kini berada di jalan yang tepat untuk terus berprestasi di ajang-ajang internasional lainnya. Proses panjang yang telah dijalani diselingi dengan progres nyata yang dibuktikan Shin Tae-yong bersama timnas, menimbulkan optimisme kita untuk berbicara banyak di Piala Asia nantinya. Semoga tahun depan program dan tujuan yang dicanangkan STY dan tim bakal berjalan lancar, termasuk proses naturalisasi yang nantinya agar timnas makin kuat di hadapan para raksasa benua Asia yang bakal dihadapi nanti. Sekian ulasan 90 Talk tentang perjalanan timnas menuju pentas Asia. Silahkan tulis komentar kalian dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik dari sepak bola Indonesia maupun dunia. Sekian dan terima kasih. Bravo!